Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tua mengkhawatirkan anaknya mengalami stunting. Bersama saya Dr. Bagus, mari kita membahas stunting. Apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting adalah anak yang pendek. Tentu pendek di sini berdasarkan tinggi badan anak tersebut saat diplotkan ke kurva pertumbuhan. Dari kurva tersebut, anak tersebut dinyatakan pendek. Yang pendeknya disebabkan karena kurang gizi yang kronis yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau 2 tahun pertama kehidupan anak. Mengapa stunting menjadi suatu masalah yang cukup serius dan kita selaku orang tua harus dapat mengantisipasinya? Karena 1000 hari pertama kehidupan seorang anak dimulai sejak sang anak berada di dalam kandungan ibu sampai berusia 2 tahun. Periode ini disebut sebagai periode emas pertumbuhan karena ada beberapa organ penting yang bertumbuh dengan sangat pesat di periode ini, yang tentu saja pertumbuhan optimal organ-organ ini membutuhkan asupan gizi yang adekuat. Ada 2 catatan penting bagi orang tua. 1. Bila terjadi kegagalan pertumbuhan pada periode emas ini dan tidak teratasi sampai usia 2 tahun, tidak dapat lagi diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Catatan berikutnya, bila gagal tumbuh ini dapat dideteksi dini dan diperbaiki sebelum usia 2 tahun, hasilnya akan lebih baik bagi sang anak. Salah satu organ yang penting yang tumbuh dengan sangat pesat di periode ini adalah otak. 25% dari pertumbuhan sel otak akan diselesaikan saat anak berada di dalam kandungan ibu. Dan kurang lebih 80% dari pertumbuhan sel otak anak akan diselesaikan saat anak berusia 2 tahun. Pertumbuhan otak ini akan berpengaruh pada fungsi kognitif atau kecerdasan anak, kemampuan motorik, kemampuan berbahasa, dan sosio-emosional. Organ kedua yang juga tumbuh sangat pesat di periode ini adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga tentu adalah fisik sang anak, baik berat badan, tinggi badan. Bila anak mengalami stunting, anak tidak akan mencapai potensi kecerdasannya, yang kita takutkan anak tumbuh menjadi anak yang tidak cerdas. Anak menjadi anak yang pendek, lemah, mudah sakit, sulit mengikuti pelajaran, sampai kelak ditakutkan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, stunting juga dapat meningkatkan risiko-risiko terjadinya penyakit yang tidak menular di kemudian hari. Contohnya diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, maupun penyakit jantung koroner. Lalu seberapa banyak sih anak di Indonesia yang mengalami stunting? Saya mengambil data dari Riskesdas. Riskesdas adalah riset kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI secara berkala. Jadi saya mengambil data dari Riskesdas di tahun 2018. Ternyata ditemukan ada 30,8% anak di Indonesia yang mengalami stunting. Artinya, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Jangan sampai itu terjadi di anak-anak kita ya. Lalu bagaimana seorang anak bisa menjadi stunting? Jadi stunting selalu didahului anak mengalami growth faltering atau gagal tumbuh. Gagal tumbuh adalah suatu tanda ketidakcukupan nutrisi untuk menyokong tumbuh kembang optimal dari anak kita. Ini ditandai dengan peningkatan berat badan yang tidak adekuat. Taunya dari mana? Inilah pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu membawa rutin anaknya ke posyandu untuk menimbang berat badannya secara rutin. Lalu dari grafik di KMS itu kita bisa menilai pertumbuhan dan pertambahan berat badan anak kita, adekuat atau tidak. Penegakan diagnosis stunting tentu harus dilakukan oleh dokter yang telah terlatih. Akan tetapi, saat ini saya akan coba mengajarkan bagaimana mendeteksi adanya gagal tumbuh pada seorang anak. Bagaimana menilainya? Yaitu dengan kita melihat tren pertambahan berat badan anak.
Tentunya ya di 2 tahun pertama kehidupan. Karena seperti kita ketahui, stunting selalu diawali adanya gagal tumbuh. Baik, mari kita lihat di gambar ini. Saat ini kita lihat ada titik-titik dengan 4 warna yang berbeda. Kita mulai dari titik yang berwarna biru. Kita dilihat di sini, titik warna biru ini setiap penimbangan tiap bulannya dia selalu naik berat badannya dan dia selalu berada di pita yang sama. Inilah yang disebut dengan berat badan naik dengan adekuat. Ini menggambarkan pertumbuhan yang baik. Kita berlanjut ke titik yang kedua yang berwarna merah. Di sini di bulan 1 ke bulan berikutnya berat badannya turun. Ini tentu saja menggambarkan pertumbuhan yang tidak baik. Yang ketiga, titik yang berwarna kuning, di sini kita lihat berat badan anak ini tidak naik, juga tidak turun. Jadi ini berat badan yang tetap. Ini pun menggambarkan pertumbuhan yang tidak baik. Jadi, bila kita mendapatkan berat badan bulan lalu dan bulan ini sama, itu kita harus sudah mulai waspada. Karena ini pun menggambarkan pertumbuhan yang tidak baik. Seperti titik yang berwarna kuning. Yang terakhir adalah titik yang berwarna pink. Titik yang berwarna pink ini, berat badannya memang naik, akan tetapi dia berpindah ke pita yang di bawahnya. Jadi, berat badannya memang naik, tapi tidak memadai. Ini pun menggambarkan pertumbuhan yang tidak baik. Bila kita mendapati anak-anak kita, seperti kasus contoh, titik yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna pink, sebaiknya kita sudah mulai waspada. Dapat ditanyakan ke kadar posyandu atau ke dokter yang telah terlatih. Langkah berikutnya, kita menilai panjang badan anak kita. Tentu penilaian panjang badan juga sangat penting untuk melihat risiko adanya stunting atau perawakan pendek pada anak kita. Penilaian panjang badan menurut usia dapat menggunakan grafik WHO 2006. Pada gambar, saya menyajikan grafik untuk anak perempuan dari usia lahir sampai 2 tahun. Grafik ini kita menilai 2, yaitu panjang badan dalam sentimeter dan usia. Kita pertemukan garis panjang badan dengan usia anak kita. Nilai normal bila titik pertemuan tersebut di antara 2 dan -2, 2 garis merah itu. Seperti halnya berat badan menurut usia, grafik ini pun akan lebih baik bila kita melihat trennya. Artinya, sebaiknya panjang badan ini diukur setiap bulannya, sehingga kita bisa mengetahui secara lebih baik adanya risiko stunting pada anak kita berdasarkan grafik ini. Sampailah kita di bagian terakhir dari video ini. Kenapa sih seorang anak dapat tumbuh menjadi seorang anak dengan stunting? Yang pertama adalah akibat kebutuhan nutrisi yang meningkat. Ini terjadi pada anak-anak yang sering mengalami sakit. Contohnya yang pertama adalah anak yang sering diare atau anak yang sering batuk pilek. Yang kedua adalah anak-anak yang terkena infeksi pada penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Tentu, anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi dengan lengkap berisiko mengalami stunting. Yang ketiga adalah kondisi-kondisi khusus seperti prematuritas atau anak dengan alergi makanan. Anak-anak ini kebutuhan nutrisinya meningkat untuk melawan kuman, untuk meregenerasi sel. Yang kedua adalah akibat nutrisi yang tidak adekuat. Ini dapat terjadi akibat kemiskinan yang pertama. Nah, yang kedua yang cukup sering terjadi adalah akibat anak tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat. Yang ini sering terjadi akibat ketidaktahuan orang tua terkait nutrisi yang baik bagi anaknya. Tentu sejak dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan.